Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 sudah tinggal menghitung hari. Dan jelang pelantikan, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengumpulkan para Kapolda dan Kapolres se-Indonesia kemarin di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Kebayoran Baru, Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merapatkan barisan jelang pelantikan. Untuk pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala tanggal 20 Oktober mendatang, pihak kepolisian menambahkan jumlah personil dari 22.000 menjadi 24.800 personil untuk mempertebal pengamanan. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 12 Kapolda di seluruh Indonesia. Para aparat yang bertugas diarahkan untuk melakukan tindakan persuasif dan preventif sehingga tidak dibekali dengan peluru tajam. Sementara itu, TNI juga akan menerjunkan kekuatan penuh untuk pengamanan. Pihak Kodam Jaya akan menurunkan 55 satuan setingkat kompi khusus untuk mengamankan pelantikan Presiden. Tim TV One mengabarkan. Dari parkir timur Senayan baru saja Panglima TNI Jenderal Muldoko menyiagakan sekitar 2.100 personil TNI yang pagi ini ikut dalam apel siaga dalam pelantikan Presiden Republik Indonesia 2014. Ada 2.100 personil yang hadir di sini merupakan bagian dari kesatuan TNI dari Pas Pampres dan juga Kodam Jaya, Kostrat, Marinir dan sejumlah personil TNI lainnya yang kemudian merupakan bagian dari tim yang akan ikut secara langsung kemudian dalam pengamanan pelantikan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 yakni Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Dalam pelantikan pagi hari ini, Panglima TNI Jenderal Muldoko didampingi pula oleh jajaran Polri. Dalam hal ini adalah Kapolri Jenderal Sutarman yang ikut juga dalam apel ini karena dalam pengamanan Presiden, prioritas pengamanan Presiden adanya keterlibatan dari TNI dan Polri diharapkan menjadi menyatu untuk kemudian melakukan pengamanan nanti di tanggal 20 Oktober pada hari Senin yang tinggal menghitung hari, tinggal 4 hari dari hari ini. Dan hari ini dapat kami jabarkan ada sedikitnya 600 personil dari Kodam Jaya yang memang Kodam Jaya sebagai kotama yang terletak di ibu kota Jakarta merupakan dinamika tugas yang cukup kompleks dan juga yang terjun secara langsung dalam pengamanan ibu kota nantinya dan menyesuaikan diri dengan skenario pelantikan Presiden Republik Indonesia. Tanggal 20 nanti bahwa pengamanan akan difokuskan di berbagai titik, ya ini di DPR MPR dan di Semanggi, Bundaran HI hingga ke Istana Negara bahkan di Monas. Titik-titik tersebut merupakan titik yang kemudian akan dilalui dan juga akan ditempati oleh Presiden terpilih Joko Widodo dan juga Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Rangkaian acara ini kemudianlah nanti yang akan menjadi prioritas utama dari pengamanan yang dilakukan oleh pihak TNI dalam hal ini bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, di mana sebagaimana kita ketahui bersama sedikitnya 22.000 personil kepolisian dari Polda Metro Jaya akan segera diturunkan. Pengamanan bukan hanya difokuskan pada titik-titik yang akan dilewati oleh Jokowi dan juga Yusuf Kala dan juga para pendukung yang nanti akan melaksanakan kirap budaya ataupun mengiringi Jokowi dari Semanggi menuju ke istana begitu. Namun pengamanan juga akan difokuskan pada titik-titik terluar wilayah Jakarta seperti di daerah Jakarta Utara dan juga di daerah Jakarta Selatan, di setiap titik daerah Jakarta lainnya yang kemudian merupakan bagian yang diamankan di daerah Jakarta. Di kodim-kodim tertentu sudah disiagakan pasukan TNI untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan apabila ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengganggu lancarnya jalan pelantikan pada tanggal 20 Oktober nanti. Dan nanti saya akan berbincang pula dengan Panglima TNI Jenderal Muldoko yang baru saja menyiagakan 2.100 personil TNI yang ada di sini, didampingi oleh
Kapolri Jenderal Sutarman nanti. Dan tadi fokus dari penyiagaan yang dilakukan oleh Jenderal TNI Muldoko adalah terkait dengan fokus untuk memberikan prioritas pengamanan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala, adalah pengamanan yang ekstra ketat, VVIP dan sesuai dengan standar. Panglima juga menekankan bahwa arak-arakan ataupun pesta yang dilakukan dalam porsi yang secukupnya dan tidak begitu tanpa batasan begitu, karena mengingat bahwa prioritas utama adalah pengamanan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Kami akan berbincang nanti dengan Panglima TNI Jenderal Muldoko. Namun saat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Momentum pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober nanti diyakini menjadi momentum yang bersejarah. Bukan soal Presiden baru, namun pertemuan dua tokoh yang selama ini memiliki hubungan yang kurang harmonis. Momentum pelantikan Presiden akan menjadi momen di mana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersua dengan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua tokoh politik itu menyita perhatian publik dalam kontestasi politik tahun ini. Kegagalan pertemuan keduanya membuat komunikasi antara PDIP dan Demokrat buntu. Dalam pelantikan nanti, MPR memang mengundang semua ketua umum partai untuk menghadiri pelantikan pasangan terpilih Joko Widodo Yusuf Kala. Dalam dua pelantikan presiden sebelumnya, Megawati memilih untuk tidak menghadirinya. Namun kali ini, Mega nampaknya akan menghadiri pelantikan salah satu kader terbaiknya sebagai orang nomor 1 di Republik ini. SBY sendiri beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP itu. Sudah sejak lama sebenarnya saya ingin bertemu beliau, mungkin sejak 10 tahun yang lalu, atau beberapa bulan terakhir ini, atau setelah kemarin terjadi kemelut politik yang relatif keras. Kalau seperti Bu Megawati dengan saya, mungkin juga dengan yang lain-lain bisa duduk bersama memikirkan persoalan bangsa ini, tentu akan menjadi sangat baik. SBY dan Megawati memang beberapa kali bertemu dalam kesempatan seremonial. Namun, pertemuan lebih sekedar formalitas. Tak ada komunikasi politik yang intens. Masih dari parkir timur Senayan, Jakarta, di mana 2.100 personil TNI saat ini sedang mengikuti apel gabungan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Yang ada saat ini pemirsa adalah terkait dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Muldoko didampingi oleh Kapolri Jenderal Sutarman di hadapan para media untuk menjelaskan seperti apa skenario pengamanan yang akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2014 pada hari Senin mendatang. Yang saya catat dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Muldoko adalah selain operasi militer perang, bahwa tugas TNI adalah prioritas pengamanan terhadap orang nomor 1 di Republik Indonesia, yakni Presiden Republik Indonesia. Pada jam dan detik ketika Presiden terpilih Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden terpilih Muhammad Yusuf Kala dilantik, ini kemudian akan otomatis menjadi Presiden Republik Indonesia, dan otomatis prioritas pengamanan akan difokuskan pada orang nomor 1 dan nomor 2 di Republik Indonesia tersebut. Sehingga ada beberapa himbauan yang sesungguhnya diharapkan bisa terjadi dalam proses pelantikan nantinya,
baik itu skenario yang sudah disiapkan oleh panitia, baik itu kirab budaya dan juga iring-iringan yang nanti akan dilakukan oleh sejumlah pendukung dari Jokowi JK untuk mengantarkan mereka nanti ke Istana Negara pasca diambil sumpah pelantikan mereka di DPR MPR di MPR tepatnya pada Senin mendatang. Saat ini kami akan mencoba untuk berbincang dengan Jenderal TNI Muldoko, yakni Panglima TNI Jenderal Muldoko, nampaknya yang hari ini menghabiskan waktu, nampaknya sangat sibuk sekali untuk kemudian berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Sutarman menjelang 4 hari lagi pelantikan yang akan segera dilaksanakan. Namun yang pasti adalah pemirsa, Kapolri Jenderal Sutarman juga sempat menyatakan tadi bahwa bukan hanya terlibat dalam pengamanan saja pihak TNI ini, ada 22.000 ataupun 24.000, hitungannya seperti itu, yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya untuk terlibat langsung dari pengamanan yang akan dilakukan di sana. Baik itu mulai dari DPR MPR, kemudian dari Semanggi, Bundaran HI hingga ke Istana Negara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, memang belum ada skenario yang pasti yang sudah disepakati, baik itu dari pihak panitia dan juga baik itu dari pihak kepolisian yang untuk melakukan pengamanan. Secara garis besar adalah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 20 Oktober, Jokowi JK akan disumpah dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014 hingga 2019 mendatang. Setelah itu pukul 11 lebih waktu 45 ataupun 11 lebih 30, Presiden dan Wakil Presiden nantinya akan meninggalkan MPR untuk kemudian menuju ke Semanggi. Dari Semanggi akan sudah dinantikan oleh beberapa relawan mereka yang selama ini ikut dalam memenangkan dalam Pilpres 9 Juli lalu, untuk iring-iringan ataupun kirap menuju ke Bundaran HI dan nanti akan menuju pula ke Istana Negara. Di Istana Negara, informasi yang kami terima bahwa Susilo Bambang Yudhoyono nanti akan bersama-sama dengan Jokowi untuk kemudian mengitari Istana Negara secara bersama-sama begitu. Dan di saat yang bersamaan sudah ada pesta rakyat. Nah, pesta rakyat ini digelar di Silang Monas, Jakarta, yang sangat berdekatan dengan istana. Nah, di situ pula lah ada acara konser musik, ada segala acara yang memang disiapkan untuk memeriahkan pelantikan Jokowi JK nanti sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu pula kemudian bahwa akan ada gala dinner yang diikuti oleh Presiden yang sudah dilantik nanti dengan Wakil Presiden, dan itu pula lah serangkaian acara yang kemudian menjadi agenda dari Presiden yang kemudian menjadi prioritas di titik-titik mana saja yang akan ditempatkan, baik itu personil TNI, baik itu personil kepolisian. Namun yang pasti bukan hanya di ibu kota saja pengamanan yang akan dilakukan, sebagaimana informasi yang kami dapatkan pula di titik terluar Indonesia sekalipun di wilayah perbatasan, bahwa pengamanan pun diprioritaskan, diperketat di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, baik itu dari Sabang hingga ke Merauke. Personil TNI disiagakan di kodim-kodim setempat, dan juga sudah ada penyiagaan yang dilakukan 8 bulan sebelum kemudian dilakukannya pelantikan ini, bahwa akan ada antisipasi terhadap apabila ada resistensi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk mengganggu kedaulatan Republik Indonesia dalam rangka ataupun di sela-sela adanya pelantikan Presiden Republik Indonesia 2014. Ini yang dulu dapat kami kabarkan. Kami belum bisa berkomunikasi secara langsung dengan Panglima TNI. Nanti kami masih akan upayakan, kami kembalikan kepada Indi Rahmawati di Wisma Nusantara. Baik, Abraham Silaban, terima kasih sudah mengabarkan untuk Apa Kabar Indonesia. Kami masih akan terus bergabung bersama Anda hingga pukul 8.30 pagi. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan juga ke hadapan Anda dengan melalui dialog-dialog yang ada di Wisma Nusantara. Kami kembali saat lagi.